Tes tes, 1, 2, 3. Oke, untuk pembukaannya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Zaki Aditya Nugraha dengan NIM 22122628 akan menjelaskan tentang, proposal skripsi saya yang berjudul Perancangan dan Implementasi Sistem Informasi Manajemen Produk Berbasis Web untuk Toko Retail menggunakan metode waterfall. Ini nama metode waterfall cuman ya. Untuk tahap awal itu ada latar belakang kenapa saya ngebuat skripsi dengan judul ini, karena, eee, toko retail merupakan elemen vital dalam rantai distribusi, karena toko retail menjembatani produser dan konsumen akhir. Perannya yang dapat mempermudah masyarakat dalam memenuhi kebutuhan harian secara cepat dan efisien tentu merupakan peran yang sangat penting bagi masyarakat. Namun, toko retail skala kecil, apalagi yang berada di pedesaan, sering menghadapi banyak kendala, terutama dalam pengelolaan operasional. Salah satu masalah utama yang mereka miliki adalah pencatatan transaksi yang tidak terstruktur, sehingga banyak, toko yang pada akhirnya, mengalami kesalahan pada pencatatan, pengeluaran dan pemasukan mereka, yang bisa berakibat pada kerugian pada usaha mereka. Sehingga hal inilah yang melatar belakangi saya untuk membuat, suatu sistem yang dapat membantu, toko retail, terutama toko retail kecil yang berada di pelosok-pelosok desa, untuk membuat sistem yang bisa membantu mereka dalam melakukan, pencatatan, penjualan, pembelian, dan membaca stok barang. Dan menyajikan laporan keuangan secara otomatis dan real time. Solusi real time. Sehingga dengan itu saya berharap, dengan aplikasi ini saya berharap, bisa membantu, toko kecil dan toko retail dalam, memajukan, perekonomian mereka. Solusi dari latar belakang di atas seperti saya jelasin tadi, karena kebanyakan toko kecil atau menengah ke bawah itu belum ada sistem yang mampu mencatat, pengeluaran dan pemasukan mereka. Jadi solusi yang saya tawarkan adalah merancang sebuah sistem informasi toko retail yang dapat membantu pemilik toko dan mengelola operasional secara efisien, akurat, dan terstruktur. Itu untuk latar belakangnya. Kemudian kita bakal lanjut setelahnya, itu rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama tuh, bagaimana merancang sistem informasi yang dapat membantu toko retail dalam mengelola produk yang mereka miliki. Di sini saya mengasumsikan bahwasanya bagaimana sih cara membuat sistem yang benar-benar bisa membantu toko retail dalam mengelola produk mereka. Jadi fokus, pengembangannya adalah pada manajemen produk toko tersebut. Eee, Kedua, yaitu permasalahannya adalah bagaimana membangun sistem berbasis website yang dapat meningkatkan efisiensi waktu dan pengelolaan produk dan toko retail. Di sini saya berharap bahwasanya dengan adanya aplikasi ini bukan hanya bisa membantu pemilik toko untuk mengetahui kondisi toko saat ini, tapi juga bisa membantu mereka mengefisiensikan, proses dalam pengelolaan produk. Eee, Ketiga, yaitu bagaimana sistem dapat memberikan informasi kepada pemilik toko mengenai produk yang telah habis untuk mendukung proses restock barang secara tepat waktu. Ada beberapa, kasus yang pada akhirnya beberapa toko gagal mendapatkan produk yang mereka inginkan atau mereka bingung membeli produk yang mereka seharusnya beli. Sehingga menurut saya pribadi, masalah ini yang ketiga ini cukup penting untuk dimasukkan. Kemudian setelah masalahnya, kita akan melihat tujuan penelitian. Mungkin saya sudah menjelaskan sedikit tujuannya di bagian masalah tadi. Untuk menjelaskannya aja, untuk tujuan penelitian pertama itu adalah untuk merancang dan membangun sebuah sistem informasi yang dapat membantu pemilik toko retail dalam mengelola data produk secara lebih efektif dan efisien. Kedua, itu mengembangkan sistem berbasis website yang dapat mempermudah proses pengolahan produk serta menghemat waktu dan operasional toko retail. Di sini saya jadi berharap bahwasanya dengan adanya produk, yang saya buat atau aplikasi yang saya buat, dapat mempermudah atau menghemat waktu dan peroperasional toko retail, bukan malah memperhambat peroperasional toko retail. Ketiga, itu menyediakan fitur pemantauan stok barang yang dapat memberi informasi kepada pemilik toko mengenai produk yang telah habis, sehingga dapat membantu proses restock barang secara tepat waktu. Oke, setelah tujuan penelitian,
Di sini ada alur penelitiannya. Untuk alur penelitian pertama itu pengumpulan data. Pengumpulan data ini saya akan menggunakan 2 metode, yaitu observasi dan, tinjauan pustaka. Eh, ya, tinjauan pustaka. Di sini observasinya akan saya akan melihat bagaimana kinerja suatu tokoh di suatu tempat, dan dengan bahasa saya akan mengambil data-data dari, paper-paper sebelumnya untuk menganalisis keperluan hal yang diperlukan dalam pengembangan aplikasi saya. Kemudian analisis kebutuhan sistem. Setelah pengumpulan datanya setelah terpenuhi, saya akan melakukan, analisis kebutuhan sistem. Jadi setelah data-data yang didapatkan, saya akan menganalisis apa-apa saja sistem yang dibutuhkan untuk mengatasi masalah-masalah dari pengumpulan data yang saya telah kumpulkan. Setelah analisis kebutuhan sistem telah saya terpenuhi, setelah saya mengetahui sistem-sistem yang dibutuhkan, maka saya akan merancang sistemnya. Membuat, perancangan tampilannya, membuat database-nya, membuat, IRD-nya, sehingga itu dapat mempermudah di bagian implementasi. Kemudian tahap keempat itu implementasi sistem. Perancangan sistem, hal yang sudah kita rancang di bagian perancangan sistem, itu akan kita implementasikan, akan saya implementasikan sistemnya ke dalam, Visual Studio Code atau coding-codingannya nanti. Setelah barang jadi, setelah aplikasinya diimplementasikan, maka aplikasinya akan diuji secara menyeluruh menggunakan white box, black box, dan, user aspect testing (UAT). Kemudian setelah semuanya selesai, saya akan melakukan dokumentasi mengenai pengerjaan saya. Kemudian tahap terakhir itu jadwal penelitian. Untuk jadwal penelitian pengumpulan data itu saya lakukan sekitar tanggal 1 sampai 7 Oktober. Analisis kebutuhan akan saya lakukan 8 hingga 15 Oktober. Perancangan sistem akan saya lakukan sekitar 16 sampai 31 Oktober. Implementasi sistemnya akan saya lakukan 1 sampai 22 November. Dan pengujian akan saya lakukan 23 November hingga 6 Desember. Dokumentasinya sendiri saya akan melakukannya di awal tanggal 6 sampai 13 Desember. Oke, sekian dari presentasi saya hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya dan see you next video. Bye-bye semuanya. Dadah.